guys, welcome to Bongbong Channel. Jadi di sini aku pengen sharing pengalaman aku waktu exam RHCSA. Nah, di question pertama ini soalnya minta kita untuk setting IP address yang nanti kita gunain untuk SSH. Karena pertama kali kita exam, pasti kita buka tuh konsol A atau konsol B sesuai sama yang diminta dari soalnya untuk kita setting IP address-nya. Nah, setelah selesai, nanti kita bisa tuh SSH dari terminal laptop itu sendiri ke server atau server B-nya. Gunanya untuk mempermudah kita di soal-soal berikutnya. Contoh, kan di konsol itu kita nggak bisa copy and paste. Sedangkan kalau di terminal itu kita bisa copy and paste. Jadi kalau misalnya ada misalnya kayak kita nggak perlu typing panjang-panjang, terus juga kan menghindari dari typo. Nah, di sini ada soal yang aku buat semirip mungkin kayak di waktu pas aku exam. Di sini ada IP address, netmask, gateway, server name, sama hostname-nya. Terus habis itu di sini pas kalian buka konsolnya itu kalian otomatis ke root. Nah, kalian tuh tinggal nm-tui aja. nm-tui buat setting IP address-nya. Terus kalian pilih edit connection. Nah, biasanya pas kalian pilih edit connection itu di dalam fieldnya itu tuh udah ada, misalnya di sini wired connection. Nah, kalian jadi nggak perlu add lagi, kalian tinggal edit aja. Karena ketika kalian pilih edit itu di dalam itu sebenarnya kosongan. Nah, kosongannya itu yang kita setting nanti. Jadi kalian nggak perlu add lagi. Cuma untuk ini kan aku kan ngasih contoh kan. Nah, di sini aku add terus Ethernet. Nah, device-nya ini bisa kalian kosongin. Karena waktu pas exam aku juga aku kosongin. Terus yang otomatiknya ini kita set jadi manual. Show. Nah, ini masukin deh IP address-nya. Contohnya kan 172.25.250.11. Nah, jangan lupa tambahin /24. Kenapa /24? Karena kalau misalnya kalian nggak masukin /24, nanti tuh bakal jadi ke defaultnya yaitu /16. Kalau misalnya nggak dimasukin /24 itu kalian nggak bisa SSH juga. Karena aku udah ngalamin juga waktu pas exam lupa ngasih /24 dan akhirnya aku nggak bisa SSH. Dan di soal pun juga sama, nggak dikasih tahu kalau misalnya kita harus nambahin /24 di belakangnya. Terus kita masukin gateway-nya 172.25.250.11. Terus DNS servernya itu 172.25.250.220. Nah, untuk yang search domain ini kosongin aja, soalnya waktu pas di exam aku juga kosongin. Nah, habis itu di sininya kan ada automatically connect sama available to all user. Nah, itu biarin aja. Oke. Terus habis itu kita back, kita activate yang sebelumnya kita edit, itu Ethernet connection 1. Nah, ini udah aktif karena tanda bintangnya itu udah di Ethernet connection satunya. Terus abis itu di sini kan kita disuruh ngubah hostname-nya. Nanti kita tinggal pilih yang set system hostname-nya di sini. Di exam pun juga sama. Jadi kita tuh biasanya nggak perlu nge-delete semuanya. Kita cuma tinggal sesuaiin aja. Di sini kita nggak perlu 444 karena dia mintanya not 1. not1.server.net15.com. Terus kita klik OK, set hostname to not server, OK. Terus habis itu OK. Nah, buat mastiin hostname-nya itu sudah sesuai atau belum, biasanya aku di sini ya kita komen itu hostname. Nah, ini kan udah sesuai kan. Cuma kenapa sih yang di sini itu belum sesuai? Nah, itu biasanya itu harus kalian sistem reboot dulu. Nah, nanti kalian udah deh bisa SSH di terminalnya. Kalian tinggal SSH root, nama IP address-nya 172.25.250.11. Nah, bisa kayak gini. Cuma waktu pas aku ujian, aku tuh nggak bisa ngakses rootnya. Jadi, cara aku supaya aku bisa SSH di terminal adalah nambahin user. Jadi aku nambahin user at misalnya user apa ya biasanya
bongs deh, bongs kayak gini. Oh, udah access. Jadi seret apa ya, misalnya Lina gitu ya, terus pas WD Lina, masukin passwordnya yang kalian pengen di sini. Terus abis itu kita add user Lina ini ke dalam sudoers supaya si Lina ini bisa ngakses sudonya. Caranya itu vim etc sudoers min d. Nah, habis itu filenya itu biasanya aku namain sesuai sama usernya, Lina. Kayak gini. Habis itu nama usernya all sorry. Nah, kayak gini supaya si Lina ini bisa ngakses sudonya. Oke, kita simpan. Dan nanti pas di terminal kalian tuh SSH-nya bisa kayak gini juga, SSH Lina, terus IP address-nya 172.25.250.11. Nah, kayak gini. Yes. Student. Nah, bisa kayak gini. Terus biasanya itu di terminal pas kita udah masukin Lina Note 1 ini kita pindah lagi ke rootnya sudo min student. Nah, kayak gini nanti. Oke deh, sekian tutorial yang pertama ini. Nanti nextnya kita buat lagi. Oke, thank you guys. Bye bye.